pagi, sekali lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun sound systemnya tidak sempurna, tapi kita yakin Tuhan yang hadir di sini akan menyempurnakan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kusuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita hari ini mau bersuka cita karena tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, 100 buat Bu Endang. Cinta sehidup semati. Cinta sama siapa? Tuhan Yesus ya. Nah kita mau bersuka cita pada hari ini sebab 1 Tesalonika 5, 16, 18 mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Nah nanti kalau saya ajak bersukacita, Bapak Ibu bersukacita beneran ya. Nanti misalnya kita gini gayanya ya, coba perhatikan singer-singer kita ini. Nanti ya lagunya kan begini. Gimana coba kasih intro? Nah, lihat ya, ditirukan dulu gayanya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, gitu ya. Pom 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 pomnya, oh, oh, sukacitaku, pom 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 pom, gitu ya. Coba sih bangkit berdiri, terus bilang sama kanan kirinya, yuk yuk bersukacita yuk, bersukacita yuk. Katakan sama kanan kirinya, yuk bersukacita. Nah, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Belum semangat, belum semangat. Kalau sukacita tuh harus semangat, senyum gitu ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom. Nggak mau kalau oh sukacitaku gitu ya mau ya, kurang semangat ya mau ya. Masa loyo, ayo yang semangat. Temponya tambah 02. Ayo semangat umat PDPKK Santa Teresa Avila. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, 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 oh. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
sukacitaku, pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Masa kalah sama anak kecil loh, ayo Bapak Ibu. Sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, 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 oh. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi kita katakan, banyak harap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, karena Yesus kehidupanku. Pom pom pom. Ya. Sekali lagi, pom 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 pom. Terima kasih. Nah, ini calon WL masa depan. Ya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Seperti anak kecil tadi ketika datang dengan hati yang tulus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka kita yakin dan percaya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita mulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami membawa hati kami yang penuh dengan cinta, dengan kasih, dengan kerinduan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh setia, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan. Meskipun masalah silih berganti di dalam hidup kami mau tetap nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah cinta kami, cinta sehidup semati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap bimbingan perlindungan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk membalas kebaikan dan kasih-Mu. Tetapi inilah hidup kami, ini hati kami yang kami mau serahkan kehadirat-Mu. Biarlah hidup kami, biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Dengan apa kami dapat membalas segala kasih setiamu Tuhan. Segala kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Inilah keinginan kami Tuhan, terus bersyukur kepadamu. Kau Allah yang setia, Setia, Bapa yang mulia, sungguh besar kasih-Mu, besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dalam hadirat Tuhan mari kita bangkit berdiri. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan sepenuh hati kita katakan, dengan apa kami dapat membalas Tuhan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dengan segenap hati dan jiwa kami mau bersyukur dan menyembah Engkau. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan segenap hati dan jiwa Segenap hatiku kami mau serahkan, kami mau persembahkan kehadirat Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku mau bersyukur selamanya bagi
hati kami, pujian dan syukur kami Tuhan. Atas kebaikan-Mu, Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami bersyukur. terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Hati kami terus bersyukur padamu Tuhan. Mari kita ucapkan seluruh rasa syukur dan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk sahabat, untuk teman-teman yang Kau kirimkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, Kau adalah Allah yang menjaga kami sejak kami bangun sampai kami kembali tidur di malam hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah Engkau kumpulkan di sini untuk bersama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu hari ini hingga kami datang hadir di tempat ini untuk bersiap diri mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang duduk di tempat yang termulia. Kami ingin terus memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Inilah segala pujian dan syukur kami Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus.
Sungguh besar perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Ini pujian dan rasa syukur kami Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau naikkan di dalam nama Yesus yang kudus. Betapa besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Engkau tak pernah ingkar dari janji-janji-Mu Tuhan. Engkaulah penolong dan pembela hidup kami. Selamanya Engkau tetap beserta dengan kami. Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka. Ini hati kami yang terus mau bersuka karena Engkau Tuhan. Hidupku penuh, karena hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Amin. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang ajaib bagi hidup kami. Engkau Allah yang begitu mulia, Engkau sanggup melakukan apapun perkara di dalam hidup kami. Amin. Amin. Kita mau nyatakan saat ini, Tuhan adalah Allah yang ajaib. Segala perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding perbuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja yang mulia, Engkau Raja yang layak kami sembah, Engkau Raja yang layak kami tinggikan. Saat ini hanya satu kerinduan kami untuk memuliakan dan menyembah Engkau selama hidup kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kami. Ini setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Ku rasa Kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kuasa-Mu Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di sini, di tempat ini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ku rasakan
dan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu nyata mengalir di tempat ini, mengalir di setiap hati kami. Dan jiwa kami pun tenang, tentram karena kami yakin Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu puaskanku, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, hanya Yesus yang kami sembah. Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Sebab hanya di hadirat-Mu Tuhan kami bebas, ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus. Yes, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Sembah di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bebas, urapan
Doa dulu. Oke. Allah Tuhan kami, kasih-Mu tak berkesudahan atas kami, dan kasih-Mu sempurna atas kami ketika Yesus Sabda Allah Kau utus menjadi manusia agar kami manusia memperoleh keselamatan. Dengarkanlah puji-pujian kami, dengarkanlah kidung-kidung keagungan-Mu yang kami sampaikan kepadamu dalam PD saat ini. Puji-pujian atas kebesaran, atas kekuasaan, atas keagungan-Mu. Dan kami semua manusia biasa yang Engkau jadikan gambaran dan citra-Mu sendiri. Dan Engkau kehendaki kami boleh menampakkan gambar rupa-Mu dalam keseharian kami di tengah-tengah siapapun yang kami jumpai dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam interaksi kami dengan semua orang di tengah masyarakat. Biarlah hikmat Roh-Mu membuka mata, telinga hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Maka kami siap mendengarkan firman-Mu dan semoga firman-Mu menyapa kami sebagai hikmat Allah sendiri dan memampukan kami untuk boleh melakukannya dalam keseharian kami. Tuhan, kami manusia biasa, Roh-Mu kiranya memampukan kami untuk hal ini. Di dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sini aja. Sini, supaya bisa. Oh, makasih. Saudara-saudari, dalam kongregasi saya bersama teman bruder Serikat Sabda Allah, kami punya 2 orang kudus, 2 santo. Yang pertama Santo Arnold Jansen, dia yang mendirikan Serikat Sabda Allah, suster-suster SSPS dan suster-suster SSPS Adorasi Abadi. SSPS yang kita kenal di Surabaya yang punya RKZ atau punya sekolah Santa Agnes di daerah Paroki Kristus Raja. Dan santo kedua yaitu santo orang Cina daratan, bukan Cina Taiwan, bukan Cina Hong Kong, tapi Cina daratan, mengklaim bahwa Yosef Freinademetz adalah orang kudus, adalah santo milik orang Cina. Karena memang dia sejak menginjakan kaki di daratan Cina melalui Hong Kong sampai dia mati, hidup dan matinya adalah Cina. Tidak ada yang lain. Dan dia bilang, bahasa yang bisa dipahami, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, agama adalah bahasa cinta. Bahasa yang bisa dimengerti oleh Seva dan 2 kokonya adalah bahasa cinta. Dan bahasa cinta itu mereka alami ketika orang tua mereka menggiring mereka ikut PD Avila pagi ini. Seva, apa kabar? Seva, jawab Romo dulu. Seva, apa kabar?
Namanya Seva tadi, saya sudah dialog dengan dia. Dia baru kelas 1 SD Caritas ya. Nah, lalu saya tanya, datang ke sini sama siapa? Sama nenek. Mana neneknya? Seva, tunjuk nenekmu. Oh itu, nenek masih cantik. Nah, itu karena cinta. Jadi sekali lagi bahasa yang bisa dipahami oleh siapapun. Sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa, tingkat pendidikannya apa, tidak peduli. Tapi yang bisa dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Siang ini PD Avila mengajak kita masuk ke dalam topik tentang cinta. Dan cinta ini cinta sehidup semati. Waktu Lucy, ada Lucy kah? Kayaknya dia tidak hadir kan, dia siap menikahkan anaknya. Ada Lucy? Tidak ada toh? Dia pasti lagi make up untuk mempersiapkan pernikahan anaknya jam 1. Sampai tadi bilang sama temannya Lucy, yaitu Regina yang menghantar saya ke sini. Saya bilang Lucy ini sembarangan Lucy ini. Masa PD Avila bertepatan dengan jadwal atau hari pernikahan anaknya. Lalu dia bilang nanti Romo setelah dibawa sini ini naik ke atas. Saya bilang no, saya diundang untuk PD bukan untuk pemberkatan nikah. Nanti saya doakan saja karena saya harus pulang. Jam 2 saya ada acara urus orang mati. Jadi sekarang urus orang hidup, nanti jam-jam berikut urus orang mati. Semuanya itu saya lakukan hanya karena cinta. Makanya betul, cinta sehidup semati. Maka setelah urus cinta sehidup orang masih hidup, sebentar lagi jam 2 urus orang mati. Baru betul cinta sehidup semati. Oke, Bruder Jordan. Adik saya ini seorang Bruder SPD. Dia asli Flores, ND Maumere, tapi kelahiran dibesarkan di Papua. Maka saya panggil dia Pace. Artinya damai, Pax Pacis. Bruder Jordan membantu saya untuk presentasi poin-poin lewat topik kita, cinta sehidup semati. Cinta, gampang ngomong tentang cinta, mudah, tapi begitu sulitnya menghayati cinta itu dalam seluruh pesiaran kita. Maka saya ajak kita semua mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya yang menyapa kita dan mengajak kita untuk selalu hidup dalam cinta. Cinta sehidup semati. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Perintah untuk saling mengasihi. PD Avila 15 Februari mengajak kita untuk lebih mendalami apa sesungguhnya yang kita namakan cinta. Dan cinta itu harus punya ciri hakiki, ialah cinta sehidup semati. Kita belajar untuk memahami cinta sehidup semati lewat beberapa kata bijak. Cinta sejati tidak didasari oleh ketertarikan fisik. Cinta sejati bukan soal lahiriah. Cinta sejati menuntut orang untuk menghayati apa yang saya sebut saling menyukai, bukan saling melukai. Puji-pujian kita tadi mengajak kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Dan sukacita seperti ini harus mendorong kita untuk juga saling menyukai satu sama lain. Dan bukan sebaliknya saling melukai. Cinta sejati harus nampak dalam kata kunci setia. Maka jarak antara orang-orang yang saling mengasihi bukan soal. Tetapi cinta sejati muncul dalam saling menyukai dan akhirnya meningkat ke tahap yang lebih tinggi, ialah saling setia. Dewasa ini karena mobilitas pekerjaan suami dan istri, bisa jadi suami tinggal di tempat lain, istri tinggal di tempat lain, anak tempat lain. Tapi ketika ada komitmen, kesetiaan, saling setia, saling cinta, maka tidak ada persoalan dalam hidup bersama. Entah hidup bersama bagi mereka-mereka yang berkeluarga ataupun juga hidup bersama dalam satu komunitas religius, komunitas pastoran. Di samping ini ada pastoran yang sangat megah. Saya dalam seumur hidup, saya sudah semalam tinggal di pastoran ini ketika 3 romonya lagi keluar kota, ada pertemuan. Lalu siapa sih namanya? Cynthia, tahu Cynthia? Pokoknya seksi liturgi di paroki sini itu apa namanya. Minta saya untuk melayani misa harian 5:30. Dia bilang, apakah berkenan Romo menginap di pastoran sini biar besok paginya tidak susah mencapai gereja Yakobus. Saya bilang no problem. Yang penting atas restu pastor paroki saya datang. Itu namanya komitmen dalam pelayanan. Setia melaksanakan apa yang menjadi tugas hakiki seorang imam. Andai kata asisten imam bisa memimpin misa kudus, tidak perlu capek-capek cari romo. Tapi karena misa harus seorang romo, ya kita belajar untuk setia, komit terhadap pelayanan. Ini beberapa teks kitab suci. Teks pertama saya bacakan tadi sebagai inspirasi kita. Apa itu kasih? Apa itu cinta? Terus
cinta sehidup semati. Cinta sehidup semati harus mempunyai ciri cinta yang tulus dan abadi. Antara orang-orang, entah 2 atau 3 atau 4 yang saling mendukung dan melengkapi, bisa memahami dan mengerti tentang kelebihan sesamanya, dan dengan demikian berani menerima kekurangan sesama. Ketika kita bisa mengerti kelebihan orang-orang lain, lebih gampang kita menerima kekurangan diri kita dan juga menerima kekurangan sesama. Maka cinta seumur hidup yang bersifat tulus abadi harus berlanjut ke akhirat. Maka kita bilang cinta sehidup semati hingga akhirat. Kalau pasti Lucy sedang mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk pernikahan anaknya, dan mereka pasti punya teks upacara nikah. Kalau Anda teliti teks asli janji nikah, itu sangat sederhana. Bahkan edisi terbaru upacara pemberkatan nikah, itu rumus janji nikah mempelai pria, mempelai wanita sangat singkat. Maka saya ketika mempersiapkan manten, saya bilang mereka, coba kamu hafal teks janji nikah. Mereka bilang, aduh Romo sulit. Hafal saja sulit, apalagi melaksanakan, menghayatinya dalam hidup sehari-hari sebagai pasangan suami istri. Sulit. Ada satu teks bagi saya sangat menarik. Umumnya rumusannya seperti ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Yohanes, menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati engkau sebagai istri saya seumur hidup saya, sampai maut memisahkan kita. Ini salah satu teks tambahan yang dibuat oleh pasangan nikah itu untuk ya sedikit membuat perayaan perkawinan mereka menjadi lebih berkesan lewat rumusan yang luar biasa. Saya bersedia menjadi ibu atau bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia. Menarik bagi saya ialah tambahan tadi, sampai maut memisahkan kita. Sebuah komitmen bahwa kalau begitu merayakan sakramen perkawinan, sakramen cinta kasih antara dua orang yang saling menyukai dan punya komitmen untuk membangun hidup bersama, maka rumus sampai maut memisahkan kita sungguh sebuah hadiah yang luar biasa bagi pasutri. Tadi yang bawa saya dan Bruder ke sini ialah temannya Lucy, Regina. Dia ajak mamanya juga. Maka dalam mobil saya bilang sama Mama Inga, Ibu Tommy, Bu Tommy sekarang betul-betul merayakan apa yang kita sebut cinta sehidup semati. Dia merayakan cinta, menghayati cintanya sampai maut memisahkan Bu Tommy dari Pak Tommy yang sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu menghadap hadiratnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berikut, Pak C. Nah, bicara tentang cinta itu sehidup semati. Kira-kira apa ciri-cirinya? Gambarannya seperti apa? Supaya kita lebih gampang untuk mengimplementasikan, mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Kalau
orang yang mau menikah pasti melewati satu tahap terakhir dengan romo yang akan memberkati perkawinan mereka, ialah namanya penyelidikan kanonik. Dan dalam penyelidikan kanonik ada satu pertanyaan yang sangat bagus dari romo kepada calon manten. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang bertujuan pada kebahagiaan dan kesejahteraan? Jadi, supaya cinta itu betul-betul sehidup semati, tulus bahkan sampai akhirat, maka ciri-ciri berikut harus nyata dalam keseharian di antara orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai. Kata saling harus wujud nyata dalam macam-macam ciri berikut, mendukung untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Saling merayakan keberhasilan pasangan. Ini yang kadang-kadang lupa. Pasangan yang berhasil lebih mudah dilupakan oleh pasangannya. Ayo mari saling merayakan keberhasilan pasangan. Mungkin dengan duduk bersama sekeluarga, ibu, bapak, dan anak-anak. Lalu kongkau-kongkau sambil minum teh, makan kue-kue kecil. Itulah saling merayakan keberhasilan pasangan. Saling mendampingi untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan. Memprioritaskan kebahagiaan pasangan. Saling tulus, jujur dan setia. Membantu menggapai kebahagiaan. Rela dan berani berkorban bagi sesama. Dan menjauhkan hal-hal yang berkenaan dengan korban. Kalau Anda perhatikan teks ini, saya bilang ada dua kata yang sangat berbeda maknanya. Kurban dan korban. Saya tanya kokonya Seva. Koko ini kelas 6 toh? Oke. Koko kelas 6 berarti sebentar lagi masuk SMP. Oke. Koko mengerti kurban itu apa? Omong saja. Salah benar omong dulu, nanti Romo perbaiki. Koko mengerti kata kurban itu apa? Boleh kasih dia mic satu? Boleh kasih dia mic satu? Ayo kok sini kok, supaya kita omong di depan. Mari. Nah. Koko pakai. Koko pegang dulu. Koko siapa namanya? Nama siapa? Jevon. Siapa? Jevon. Jevon. Koko Jevon, kalau dengar kata kurban, Koko Jevon mengertinya apa? Kurban. Kurban dengan huruf U bukan O ya. Nah. Ayo, kurban. Ayo. Kurban itu kayak kurban bakaran gitu. Kurban itu kayak kurban bakar. Berarti Koko Jevon pintar. Matur nuwun. Ya? Oke, matur nuwun. Oke. Betul dia bilang. Oh iya, dia senang karena sudah benar. Dan dia duduk. Dia sudah. Jadi kurban. Kayak kurban bakaran. Persembahan. Itu kurban. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang orang campur adukan kata kurban dan korban. Kurban itu sebuah persembahan. Sebuah pemberian diri. Ketika kita ada perarakan persembahan, itu kita kurbankan, kita persembahkan, kita beri. Tapi korban artinya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau pengalaman yang tidak baik. Korban lalu lintas. Bukan kurban lalu lintas, tapi korban. Korban lalu lintas. Korban bencana alam itu korban. Korban.
yang peristiwa atau pengalaman yang mendatangkan sesuatu yang tidak enak, tidak baik untuk orang yang mengalaminya. Itu korban. Tapi kalau kurban, ketika orang yang saling mengasihi bisa saling berkurban, maka hidupnya akan menjadi berkat bagi pasangan, bagi orang lain, dan bagi siapapun dalam hidup dan pelayanannya. Tapi korban artinya hal yang negatif yang perlu kita jauhkan dalam upaya kita untuk menghayati hidup dalam saling mengasihi. Korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kecelakaan lalu lintas, korban tanah longsor, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang pintar-pintar bahasa Indonesia, coba jangan campur adukan kata kurban yang sangat positif dan korban yang sangat negatif. Ketika orang saling mengasihi, lalu bisa berani berkurban untuk temannya, untuk pasangannya, untuk siapapun, maka itulah sebuah rahmat, sebuah anugerah, sebuah pemberian yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bagikan, untuk kita share kepada orang-orang lain. Sementara kita berusaha untuk tidak menjadi korban bagi orang-orang lain. Untuk itu, kita harus berani mematikan egoisme dan menghidupi sikap altruistik terhadap orang-orang lain. Dan yang terakhir, dan itu dasarnya, hidup dalam Allah yang adalah kasih. Puji-pujian yang tadi dipimpin oleh Ibu Lucia, itu banyak berisikan tentang kasih, sukacita, kasih pada Yesus, sukacita dalam Yesus, dan sebagainya. Ketika kita berani mengalami hidup dalam kasih, sesungguhnya kita hidup dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih Allah kita temukan dalam seluruh Alkitab. Sejak kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Alkitab kita berisikan tentang Allah yang adalah kasih. Dalam kasihnya Dia menciptakan alam semesta, dan pada puncak penciptaan Dia menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Saya dalam beberapa kesempatan mendampingi calon-calon manten lewat kursus persiapan perkawinan. Saya katakan kepada mereka, Anda akan punya rumah tangga yang bagus, bisa tahan banting terhadap berbagai macam tantangan ketika Anda melihat pasanganmu sebagai gambar dan rupa Allah. Maka kalau mau temukan Tuhan, mau berjumpa dengan Allah, tidak perlu jauh-jauh. Mulailah dalam rumah tanggamu, mulailah dalam keluargamu. Karena rumah tangga, keluarga adalah gereja kecil. Di situ Anda bertemu dengan Tuhan lewat pasanganmu, lewat anakmu, lewat pembantumu sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa digital dunia modern, maka kita bilang kita semua masing-masing, saya dan Anda, kita adalah foto digital Allah. Maka kalau mau temukan Tuhan selain secara liturgis dalam kebaktian-kebaktian kita, tapi dalam keseharian kita, kita coba menemukan Tuhan dalam diri siapa saja yang ada dekat dengan kita dan siapa saja yang kita jumpai dalam pekerjaan dan dalam keseharian kita.
Pace berikut. Tadi cinta yang saya bahas lebih banyak kaitannya dengan cinta dalam hidup berkeluarga. Coba kita mau lihat sedikit cinta sehidup semati kaum selibater. Ada yang tidak menikah di sini, coba angkat tangan, masih lajang. Atau mungkin ada yang punya komitmen, oh saya tidak mau menikah, saya mau membaktikan hidup saya dan sebagainya. Oke. Kaum selibater artinya mereka yang tidak hidup menikah, selain para imam, biarawan, biarawati, tapi juga ada umat awam yang tidak mau menikah. Mereka ingin mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan melalui kesibukan pekerjaan sehari-hari. Cinta kaum selibater, apakah mungkin dan apakah bisa cinta sehidup semati bisa nyata dalam kehidupan kaum selibater? Lalu pertanyaan berikut, bagaimana menghayati cara hidup selibater dalam konteks menghayati cinta sehidup semati? Bagaimana pengalaman Anda ketika melihat atau mengetahui cara hidup kaum selibater? Atau mungkin juga di antara Bapak Ibu, adik-adik, ada yang kenal baik seseorang atau seorang selibater, ya silakan boleh berbagi. Pasti Anda mengenal baik. Tadi sudah Seva, kokonya Jevon ya, Jevon. Ini adanya nama Jovan Seva. Oke. Jovan kenal Romo Paroki. Romo Parokimu di sini siapa namanya? Hah? Siapa nama Romo Parokimu? Siapa nama Romo Parokimu? Di Stefanus. Romo Win sama Romo Otong ya. Oke. Berarti saya salah. Kalau saya tanya di sini ya jelas dia tidak mengerti, dia tidak kenal. Oke. Jevon. Ini Jovan. Ya ini Jevon Jovan jadi. Ya. Jovan sini. Tadi justru dia sebut nama Romo Win. Oh berarti ini dari paroki Santo Stefanus Manoan. Kenal Romo Win ya. Romo Win lebih kecil kurus sedikit dibandingkan dengan Romo Otong kan. Romo Otong itu lebih gemuk. Lebih kuat makan kayaknya ya. Oke. Jovan kira-kira kenal Romo Win seperti apa? Pakai kacamata. Oke, terus? Kalau kata Kese bajunya hitam semua. Kalau katekese? Bajunya hitam semua. Oh, pakai baju hitam semua, bukan biru seperti Romo. Oke. Enggak. Oke. Apalagi yang Jovan kenal? Habis itu di lehernya itu kayak ada putih-putih gitu. Oh, lehernya ada putih-putih. Yang itu. Oke. Nah, di pastoran dia hidup sama Romo Otong, sama siapa lagi kalau di pastoran? Cuman sama itu tok yang Jovan tahu. Oh, cuma itu toh yang Jovan tahu. Oke. Nah, dan di pastoran tuh Romo Win bersama Romo Otong. Mereka dua itu kita sebut Romo selibater. Karena mereka sudah punya komitmen untuk setia pada janji di saat mereka ditabiskan menjadi Romo. Mereka tidak hidup berkeluarga sama seperti papa mama berkeluarga. Lalu ada Jovan dan Seva. Matur nuwun Jovan. Oke. Yang paroki si kecil tadi nih. Nah, sini Dek. Sini.
Sini, anak pintar ini. Ini kalau bukan karena cinta, pasti dia tidak akan muncul di sini. Ada nama siapa? Jeffrey ya. Hah? Mevri. Santo Mevri kah? Iya. Ya, Iya. Santo Mevri ya. Iya. Oke. Mevri kelas berapa? Bau playgroup. Mau playgroup. Oke. Baru playgroup. Playgroupnya di mana? Mimi. Oh, sekolah Mimi. Oh, Mimi. Sekolah Mimi. Oke, Mevri kenal Romo di paroki sini? Romo di gereja sini? Enggak. Oh, enggak kenal. Nah, nanti kalau tambah besar, cepat kenal Romo Nano ya. Iya. Oke, ini dia paroki sini, Pak. Oh, Marinus. Wow. Marinus jauh-jauh ke sini memang tidak ada PD di sana, Kak. Oh Tuhan. Oh, ini grandmanya. Omanya baik ya. Iya. Omanya tidak cubit-cubit. Enggak. Enggak. Selalu baik sayang sama Mevri. Iya. Oke. Terima kasih Mevri ya. Iya. Oke. Pintar ya. Saya senang kalau orang tua dengan aktivitas seperti ini ajak cucu. Bukan anak tapi cucu. Kalau ini mereka bawa anak-anak. Nanti kalau Jevon menikah, nanti omanya bawa cucumu. Anak. Saudara-saudari yang terkasih, kami juga kaum selibater, imam, biarawan, biarawati, atau juga ada yang mungkin tidak hidup berkeluarga, punya komitmen untuk mempersembahkan seluruh diri kepada Tuhan dalam pengabdian kepada sesama, juga harus punya komitmen untuk setia. Baru-baru kita mengikuti tabisan uskup kita di WM Pakuwon City, Uskup Didi juga mengucapkan janji setianya kepada Gereja Katolik Roma melalui janjinya kepada Duta Vatikan Piopo yang mentabiskan dia sebagai uskup Surabaya. Janji untuk setia, dan janji ini janji untuk seumur hidup sampai maut memisahkan kami. Minggu lalu ada seorang romo kami, senior, meninggal di Denpasar. 40 tahun lebih dia mengabdi di Keuskupan Denpasar, sebelumnya hanya 1-2 tahun di Keuskupan Sorong Manokwari, Papua. Maka waktu pemakamannya banyak orang ikut hadir. Kami punya pemakaman kongregasi biara ada di Palasari, Bali Barat ya, Bali Barat. Oke. Dan orang banyak, jadi dia juga sebagai seorang selibater harus menghayati janji kesetiaan imamatnya, juga janji dalam hubungan dengan kaul-kaul sebagai anggota kongregasi religius misioner. Dan janji ini harus kami pegang teguh dari waktu ke waktu. Janji ini bukan janji hanya di mulut, tetapi kami buktikan dalam hidup dan misi kami. Kami buktikan dalam pelayanan kami bersama orang-orang yang memohon kami melayani. Maka janji atau cinta sehidup semati tidak hanya monopoli orang-orang yang hidup berkeluarga, tapi bagi setiap orang, baik berkeluarga maupun kaum selibater, juga bagi siapapun yang menamakan dirinya sebagai
pengikut Yesus. Sekali kita ikut Yesus, maka komitmen mengikuti Yesus harus sampai maut memisahkan kita. Supaya benar kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saudara-saudari, ketika iman kita akan Yesus menjadi dasar kokoh untuk siara hidup kita penuh pengharapan. Tantangan apapun yang menggoyahkan iman kita sebagai pengikut Yesus dalam gereja Katolik Roma seharusnya tetap meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita sehingga apa yang kita janjikan pada waktu dibaptis kita wujud nyatakan dalam siara perjalanan kita dari hari ke hari. Dan semua itu hanya mungkin kalau kita senantiasa bersatu pada Kristus, pokok anggur yang benar. Kita semua hanya ranting-ranting yang bisa kering dan patah. Tapi ketika kita bersatu, tinggal erat bersatu pada pokok anggur, maka kita akan menghasilkan banyak buah. Bu Lucy, sampai kapan saya punya jam ini? Saya tanya dulu, kita biasa berhenti jam berapa PD-nya? Jam 12 kurang seperempat, berarti sebentar lagi. Boleh saya tanya, cinta sehidup semati, bunyinya bagus, indah, tapi tidak gampang dalam aplikasinya, dalam keseharian kita. Kami juga dalam hidup komunitas pastoran ataupun komunitas biara juga tidak gampang hidup bersama dengan teman-teman walaupun satu ordo, satu komunitas religius tapi karena berbeda watak dan sebagainya. Tapi ketika cinta itu mempersatukan kami semua dari berbagai latar belakang suku dan agama, maka komunitas ini bisa menjadi satu komunitas yang bersaksi tentang betapa kuatnya, betapa dahsyatnya daya cinta Allah yang nyata dalam diri setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan. Apakah ada pertanyaan tentang topik cinta sehidup semati? Tidak ada kayaknya. Semua sudah melaksanakannya. Cinta sehidup semati. Ya. Saya harap Lucy punya anak perempuan atau laki? Perempuan. Mudah-mudahan apa yang mereka dua janjikan nanti jam 1, katanya pernikahannya jam 1 katanya. Mudah-mudahan janji ini betul-betul mereka wujud nyatakan dalam membangun keluarga baru yang mulai hari ini mereka rayakan bersama lewat sakramen perkawinan. Cinta sehidup semati. Mevri mau nyanyi gak? Mau nyanyi? Tidak? Oke. Nanti Mevri kali berikut bawa papa mamamu dari Kenjeran ikut PD Avila ya. Bilang ya, Pak, Mak dipesan oleh Romo ikut PD Avila di Yakobus Citraland. Ya, di Yakobus Citraland ya. Oke. Ada pertanyaan tentang topik cinta sehidup semati. Tidak ada kayaknya. Sudah paham semua. Tinggal kita mewujudkannya. Kita menghayatinya dalam perjalanan hidup kita. Dengan jatuh bangun kita tetap setia menghayatinya. Karena memang itulah janji kita kepada Tuhan ketika kita dibaptis. Hah?
Sudah lewat. 11.30 toh? Oke. Sudah lewat. Oh iya ya. Iya, saya jam belum setengah 12 kok. Oke. Boleh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau anak muda? Cinta kok sehidup semati? Apa? Waktu mati tidak ada cinta lagi? Tidak. Cinta tetap sampai mati. Yesus sendiri bisa mencintai dunia sampai dia menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam atau di atas kurban salib. Jangan pakai kata korban salib ya, kurban. Salib bukan korban, tapi salib itu kurban. Sebuah persembahan Tuhan kepada kehendak Bapa demi penyelamatan dunia. Jadi sekali lagi saya ingatkan 3 bersaudara. Jefon, Jovan, dan Seva. Di sekolahmu belajar baik-baik menggunakan kata kurban dan korban. Kurban itu artinya positif, persembahan, pemberian. Tapi kalau korban yaitu waktu Jovannya terlambat masuk kelas lalu dijewer oleh guru, itu korban dari keterlambatanmu sampai ke sekolah, itu korban. Tapi kalau kurban yaitu di sekolah diajari bagaimana belajar berkurban untuk orang lain. Belajar mengingat lebih dulu orang lain daripada diri sendiri. Misalnya di sekolah ada temanmu tidak punya uang jajan. Jefon mau berkurban 5.000 untuk teman beli aqua. Itu namanya kurban. Jadi Jefon berkurban mempersembahkan 5.000 untuk teman yang tidak punya. Itu namanya kurban persembahan. Oke, sudah. Bu Lucy cukup. Ini penyanyi-penyanyi yang keren ini. Oke. Terima kasih Romo untuk firman-Nya hari ini yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita boleh dicintai Tuhan sampai Tuhan rela mati buat kita, maka kita juga mau mencintai Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan yang kita bagi dengan berkat-Nya melalui PD ini. Ini ada QRIS, ada rekeningnya juga. Bapak Ibu silakan kalau yang tidak bawa cash, yang mau berbagi kasihnya, mau berbagi persembahan kasih, tapi tidak bawa cash, tenang, ada QRIS-nya, ada rekeningnya, bisa dicatat ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
Terima kasih untuk persembahan kasihnya Bapak Ibu. Sekarang kita mau memperhatikan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Devi. Ibu Devi, silakan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan ini adalah minggu terakhir untuk serial kita katekesi ya. Bulan depan kita akan ganti serial lagi, ganti tema, bersambung lagi. Jadi mulai bulan depan tuh usahakan ikut terus karena temanya itu bersambung ya. Oleh Romo Hari Suparwito dengan tema kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu yang bagaimana sih? Apakah kita nanti jadi kayak apa tuh dulu ada film Highlander ya? Yang enggak mati-mati itu sampai ribuan tahun atau ratusan tahun, apakah seperti itu? Seperti apa? Kita mau hidup yang seperti apa? Tujuan kita seperti apa? Akan dibahas minggu depan ya. Yang lainnya? Nah, ini udah diumumkan mulai dari minggu lalu bagi Bapak Ibu Saudara siapapun ya. Saya ulangi ya, siapapun yang rindu untuk melayani jadi tim pujian, silakan mendaftar ke Ibu Lucy atau Ibu Oni. Mana Ibu Oni? Nah, Ibu Oni itu daftar, kasih nomor handphone, kasih nomor WA-nya, nanti akan di follow up lebih lanjut ya. Next. Sekali lagi, mulai tanggal 27 Februari akan ada seminar hidup dalam roh. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang belum pernah ikut seminar ini ataupun sudah ikut, ayo di-refreshing, ikut lagi. Sekali enggak cukup ya, sekali oh tahu, 2 kali oh rodok ngerti, 3 kali oh lebih ngerti. Itu sampai paham, sampai ngelontok itu memang harus berulang-ulang ya. Supaya kita lebih memahami lagi kita bersekutu itu seperti apa, bagaimana doa harian kita, bagaimana kita harus hidup dan sebagainya. Ini adalah untuk sebagai kayak pintu gerbang kalau kita mau ikut CAP, kursus evangelisasi pribadi. Kalau Anda enggak ikut CAP, cuma ikut seminarnya aja, bayarnya berapa tadi? 80.000. Tapi kalau satu paket, nah ini mulai 27 Februari setiap minggu ya, setiap minggu. Mulai jam 6:30 di sini, betul? Oh di Balai Pasturan di lantai 2. Tapi mundur lagi, kalau Anda juga ikut CAP-nya, kursus evangelisasi pribadi, bayarnya 350.000 itu untuk 8 bulan. Pengajarannya setiap hari Jumat ya. Jam 6:30 sampai jam 9, itu plus dapat snack loh ya, segitu itu untuk snack selama 8 bulan. Oke, belajar untuk kita bagaimana menjadi murid Kristus, bagaimana supaya kita bisa bersharing ya. Orang Katolik itu kan sukanya dalam hati, jadi kalau disuruh berdoa dalam hati sambil mendelik gitu ya, disuruh bercerita tentang Yesus dalam hati. Disuruh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hati. Nah ayo belajar ikut CAP supaya bisa ngomong, supaya berani ngomong. Bagaimana kita bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi murid Kristus. Wah itu nanti kita bisa bersaksi, menjadi saksi ya. Next, saya juga bisa ngecipris seperti ini Bapak Ibu karena saya jebolan ini juga ya. Tahun 96 saya dulu lulus, suwe ya. Oke, next. Nah Bapak Ibu yang butuh untuk didoakan, nanti silakan ke sebelah sini ya. Nanti tim doa akan mendoakan. Apa aja boleh ya. Next, sudah? Seperti tadi disebut oleh Romo, Wakil Koordinator Avila, mantu hari ini. Nah mantu tapi jangan khawatir, tetap ingat sama seluruh Avila, nanti di belakang akan ada berkat ya. Semuanya dapat, enggak boleh royokan ya, cicing enggak boleh ngeroyokan. Cicing satu aja ya, jangan. Oke, terima kasih atas kehadirannya, kami tunggu minggu depan, belum selesai ya. Tolong hadirnya sebelum jam 10 supaya kita bisa saling kenalan gitu loh. Belum
kita udah mulai baru datang ya toh. Kita belum buyar udah hilang, ndak kenal, ndak bisa salaman namanya siapa, ndak bisa hai gitu kan. Kalau datangnya sebelum jam 10 kan kita bisa kenalan, betul ya? Ndak lucu dong, terus bilang dari Afila tapi, loh mak siapa ya? Lah wong piye waktu kita sudah duduk baru datang gitu, saya berdiri udah pulang nanti ndak kenal gitu ya. Jadi kita datang sebelum jam 10 ya Bapak Ibu supaya bisa senyum manis, kalau perlu cipika-cipiki gitu kan ya. Oke, terima kasih. Next yang ulang tahun. Saya mengundang yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai hari ini tanggal 15 Februari. Apakah ada? Jika ada bisa maju ke depan untuk didoakan oleh Romo. Dari tanggal 9 sampai 15 Februari. Romo mengundang semua yang berulang tahun di bulan Februari maju ke depan untuk didoakan oleh Romo. Apakah ada? AI Sinta ya? Oke. Iya, Romo minta semua yang di bulan Februari. Silakan yang berulang tahun di bulan Februari. Romo silakan maju untuk mendoakan saudara-saudari kita ini. Ini Ibu Yeni berulang tahun pernikahan atau ulang tahun pertambahan usia ini Bu Yeni? Pertambahan usia atau gimana? Oh, hari ini ulang tahun pernikahan Romo. Ya, tapi setelah itu Romo Masih ada yang ulang tahun bulan ini? Oh, tidak ada. Oke, baik. Ini yang bulan ini ya. Ini ulang tahun perkawinan hari ini. Oke. Oh, ibu ulang tahun kelahiran. Baik, kita bersama mereka yang berulang tahun kelahiran, juga ulang tahun perkawinan hari ini kita doakan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah cinta kasih, dan cinta kasih-Mu Engkau wujudkan dalam diri Yesus Putramu. Dia Engkau utus ke dunia agar kami umat manusia boleh merasakan dan mengalami apa itu cinta kasih-Mu. Kami bersyukur atas hari-hari hidup kami, atas anugerah kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dalam bulan Februari ini. Juga hari ini secara khusus sebuah pasutri merayakan ulang tahun perkawinan mereka hari ini. Kami bersyukur atas kuasa hikmat cinta kasih-Mu yang boleh nyata dalam siara hidup mereka melalui anugerah kehidupan maupun kesetiaan mereka untuk membangun keluarga. Berkatilah mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, dan jadikan mereka semua sahabat-sahabat-Mu, karena mereka juga setia menghayati cinta-Mu dalam seluruh siara hidup mereka. Berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka, berkatilah juga segala usaha dan pekerjaan mereka. Semoga hari-hari hidup mereka menjadi satu tanda pujian bagi nama-Mu, dan kuasa hikmat kebesaran-Mu nyata dalam siara hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Selamat berulang tahun pernikahan Bu Yeni dan Pak Anto. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada lagi, nunggu hadiah ya, hadiahnya di belakang ya. Romo bisa ke sini sebentar Romo. Bapak Ibu kalau
kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka kita akan mengakhiri pada hari ini dengan doa penutup yang akan saya bawakan. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Kau yang berkuasa dalam dunia ini. Bapa, terima kasih untuk cinta-Mu yang tiada hentinya yang Kau berikan bagi kami. Kau juga memberikan cinta-Mu bagi kami melalui Romo yang hari ini membawakan firman sungguh luar biasa untuk kami. Biarkan kami belajar dari cinta-Mu itu untuk menerapkan cinta yang Kau ajarkan bagi kami kepada sesama kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing kami Tuhan. Engkau menyertai kami, lindungi kami dalam perjalanan. Kalau kami ada yang mau melanjutkan perjalanan, melanjutkan aktivitas, tetap sertai kami Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk setiap kami masing-masing agar dapat kembali bertemu di PD ini Sabtu depan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan bersamamu. Berkat Allah Maha Kuasa menyertai kita sekalian dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing, juga menyertai keluarga Lucy yang hari ini merayakan perkawinan anak-anak mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian lagi sebelum kita pulang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, lihat ke depan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Terima kasih semuanya, sampai bertemu minggu depan.